Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 OTKP 1 dan 2. Semoga tetap semangat belajar darinya ya. Ini merupakan PJJ kita minggu kesekian yang belum tahu kapan berakhirnya. Tapi saya berharap kalian semua tetap senantiasa diberikan kesehatan dan dapat mengikuti pembelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Baik anak-anak, jika pekan lalu kita telah mempelajari tentang sistem administrasi kepegawaian dan sistem pengangkatan pegawai, hari ini kita akan belajar mengenai merit system atau mengenal sistem merit. Ada beberapa poin penting yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu konsep sistem merit, kriteria sistem merit, dan sistem merit sebagai awal reformasi birokrasi. Oke, yang pertama yaitu konsep merit system. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sudah ditetapkan bahwa proses kepegawaian Indonesia akan menggunakan sistem merit. Sistem merit itu apa sih, Bu? Nah, dalam pasal 1 tentang ketentuan umum, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN. ASN udah tahu kan ya? ASN itu adalah aparatur sipil negara. Nah, kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang. Yang dimaksud dengan latar belakang di sini anak-anak yaitu latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Jadi di sini sistem merit itu tidak memandang latar belakang apapun itu. Dia berpatokan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Artinya tidak membeda-bedakan antara pegawai A dengan pegawai B berdasarkan latar belakang. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya, misal ada 2 orang ASN, satu beragama Islam dan satu katakanlah beragama Kristen. Nah, ASN yang Islam tadi diistimewakan, sedangkan yang Kristen tadi tidak. Jadi di sistem merit itu tidak ada yang seperti itu atau tidak boleh. Tidak boleh membeda-bedakan ASN atau pegawai berdasarkan latar belakang agama kalau berdasarkan contoh yang Ibu kasih tadi. Jadi semua ASN atau pegawai dalam sistem merit itu mendapatkan perlakuan dan kebijakan yang sama berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil. Selanjutnya, proses pada sistem merit. Setiap proses kepegawaian dalam sistem merit harus menerapkan prinsip sistem merit. Prinsip sistem merit itu apa saja, Bu? Jadi prinsip sistem merit menyejajarkan aspek kompetensi, kualifikasi, prestasi kerja, adil, dan terbuka. Nanti akan kita bahas satu persatu pada bab atau materi selanjutnya. Nah, jika dikaitkan dengan sistem administrasi kepegawaian nasional, tahap yang pertama atau pengorganisasian itu harus selaras dengan arah pengembangan dan pembangunan nasional. Tahap selanjutnya yaitu perekrutan dan orientasi. Sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan perekrutan? Jadi perekrutan atau rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok orang untuk mengisi posisi atau lowongan yang dibutuhkan. Nah, sedangkan orientasi adalah proses menyediakan informasi-informasi mengenai perusahaan yang harus diketahui oleh karyawan baru yang lolos pada tahap rekrutmen sebelumnya. Nah, informasinya itu bisa berupa latar belakang perusahaan ataupun peraturan-peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, harapannya dari tahap perekrutan dan orientasi ini akan mendapatkan seorang pegawai dengan kualifikasi terbaik. Next, tahap pengembangan kapasitas. Nah, pada tahap pengembangan kapasitas ini
diharapkan akan mengurangi kesenjangan kompetensi antara pegawai, sehingga seluruh pegawai dapat bekerja sama dengan baik. Selanjutnya yaitu tahap penilaian kinerja dan penghargaan. Nah, tahap penilaian kinerja dan penghargaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang berkelanjutan. Selanjutnya, promosi dan rotasi. Tahap promosi dan rotasi dalam kepegawaian dimaksudkan untuk menghasilkan kondisi kepegawaian yang dinamis dan kompetitif, sehingga nuansa baru dalam sebuah instansi akan selalu ada. Yang terakhir adalah tahap purna bakti. Purna bakti itu dapat dikatakan itu sebagai pensiun. Pada tahap ini pengelola kepegawaian diharapkan akan memberikan apresiasi yang layak terhadap para pegawai yang telah memasuki masa pensiun. Jadi itulah proses pada sistem merit, runtut dan terstruktur. Baik anak-anak, selanjutnya mengenai kriteria sistem merit. Jadi sistem merit baru dapat dilaksanakan ketika telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja. Maksudnya di sini pada tahap analisis kebutuhan pegawai, faktor yang harus diperhatikan atau yang perlu dipertimbangkan yaitu beban kerja. Nah, beban kerja yang dimasukkan di sini adalah beban kerja yang ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi tersebut, yang selanjutnya diuraikan menjadi rincian tugas atau job description dan tenggat waktu atau jangka waktu penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka. Maksudnya di sini kalian pernah melihat di Instagram ataupun di sosial media lainnya, itu biasanya banyak sekali pamflet open recruitment. Misal perusahaan PT Pertamina Persero membutuhkan staf administrasi. Nah, itu di sana biasanya di pamfletnya itu sudah tertera kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon pegawai dan juga tahapan-tahapan seleksi serta hal-hal apa saja yang akan dilaksanakan dalam kegiatan seleksi tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan terbuka, artinya terpublish atau untuk semua orang. Next, memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang. Nah, minggu kemarin sudah Ibu jelaskan mengenai regulasi kepegawaian atau peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hal-hal apa saja yang dilakukan atau yang harus dipatuhi oleh ASN. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan 4, yaitu menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Jadi sama halnya seperti kalian peserta didik yang mempunyai kode atau peraturan-peraturan yang harus dipatuhi di sekolah. Contohnya kalau yang cowok tidak boleh berambut panjang. Sama halnya dengan pegawai atau ASN juga memiliki kode etik ataupun aturan yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugasnya. Contoh, datang ke tempat kerja tidak boleh melebihi jam 7.30 misalnya, itu termasuk kode etik dan juga kode perilaku pegawai ASN. Selanjutnya, merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai dengan penilaian kinerja. Nah, maksudnya di sini biasanya suatu organisasi atau instansi itu pada kurun waktu tertentu yang biasanya tergantung pada organisasi atau instansi tersebut melakukan yang namanya evaluasi dan penilaian kinerja untuk pegawai. Jadi, dari hasil penilaian kinerja tersebut dapat menjadi acuan untuk memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan kompetensinya. Melalui apa? Biasanya melalui kegiatan yang namanya pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, sistem merit sebagai awal reformasi birokrasi. Manajemen dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance disokong oleh sistem birokrasi yang baik pula. Nah, bagi pemerintah Indonesia, sistem merit adalah sistem pemerintahan terbaik untuk mendukung reformasi birokrasi.
Alasannya apa? Alasannya untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai ASN, perlu dibangun sistem manajemen ASN yang profesional dan terintegrasi. Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas merit yang menekankan perbandingan objektif antara yang telah saya jelaskan di awal tadi, yaitu kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh calon pegawai dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi yang sejalan dengan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Dengan diterapkannya sistem merit, kepegawaian Indonesia menuju perspektif yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis atau strategic human resource management. Baik anak-anak, sekian penjelasan saya mengenai materi merit system atau mengenal sistem merit. Apabila anak-anak semua ada yang kurang paham ataupun kurang jelas, silahkan ditanyakan. Boleh melalui kolom komentar YouTube ataupun melalui kolom komentar pada Google Classroom. Stay safe and stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.